Iya, Anggi dan pemirsa, ini saat orang berpuasa ini banyak yang mencari hidangan yang bisa menjadi doping begitu supaya Banyak cara, puasanya kuat. Nah, ini pemirsa viral Oralit untuk puasa meramaikan media sosial. Ya, ini katanya nih, Ya. Gede dan juga pemirsa, minum Oralit ini disebut-sebut bisa membantu tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalani puasa di bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan, umat muslim di Indonesia berpuasa selama kurang lebih 12 jam. Untuk mengatasi rasa lapar dan haus, baru-baru ini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan manfaat minum Oralit selama puasa. Minum Oralit diyakini membantu mempertahankan rasa kenyang dan menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Saat ini puasa sudah berlangsung selama 5 hari. Oralit sulit didapat di apotik. Masyarakat mulai memburu Oralit. Kalaupun ada, harganya dinaikkan secara sepihak. Dalam kandungan minuman Oralit terdapat 2 zat penting, yaitu elektrolit atau garam dan karbohidrat dalam bentuk gula. Karena kedua kandungan tersebut, Oralit biasa digunakan untuk menggantikan garam dan mineral yang hilang dari tubuh ketika mengalami dehidrasi akibat diare atau muntah. Sehingga Oralit disebut juga dengan terapi rehidrasi oral atau oral rehydration salves. Kandungan yang berada di dalam minuman Oralit tersebut membuat masyarakat berpikir bahwa Oralit memang bisa dikonsumsi bebas. Karena umat muslim Indonesia yang berpuasa dan hidup di wilayah tropis yang panas dan kering berisiko menyebabkan dehidrasi. Sehingga tubuh masyarakat yang berpuasa di Indonesia membutuhkan cairan tambahan yang dapat mencegah dehidrasi seperti Oralit. Mengembalikan hidrasi tubuh selama puasa memerlukan air yang mengandung glukosa, natrium, dan elektrolit seperti yang tersedia di dalam Oralit. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, ya kan Anggi? Iya. Kalau kata anak sekarang di zaman yang semakin kesini semakin kesana, ya kan, ternyata ada yang aneh-aneh gitu loh. Iya, Kalau iya. tahun kemarin kayaknya nggak ada seperti ini ya. Ini tuh semacam mencari jalan pintas supaya bisa survive gitu Iya. ya. Nah, ini pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai perlukah atau tepatkah Oralit untuk digunakan sebagai doping saat berpuasa, kita akan sudah terhubung dengan dokter spesialis penyakit dalam Profesor Zubairi Jurban. Selamat siang, Assalamualaikum Prof. Zubairi. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar? Baik Prof, ini kita lagi viral sekali nih garam Oralit yang tadinya untuk treatment buat orang diare ya. Iya. Ternyata sekarang viral digandrungi sebagai salah satu doping untuk memperkuat puasa. kita Iya. saat puasa Ramadan. Tanggapan Anda, Dok? Begini, tadi sudah disampaikan bahwa Oralit mengandung elektrolit dan karbohidrat. Diberikan karena orang yang muntaber itu kehilangan selain cairan juga natrium dan kalium. Karena itu diberikan. Ya. Nah, pada waktu puasa kita memang kekurangan cairan, namun kita tidak kekurangan natrium dan kalium. Padahal NaCl dan KCl pada Oralit itu cukup tinggi kadarnya. Jadi di setiap 200 ml itu mengandung NaCl-nya 520 mg, itu agak tinggi, Ya. dan KCl-nya juga 300 mg. Ya. Sehingga kalau kita terus-menerus memakai itu sepanjang bulan Ramadan, Ya. ada kemungkinan terjadi natrium darah kita naik, kalium kita naik. Nah, di situ akan menjadi masalah. Tapi yang lebih penting sebetulnya puasa itu kan memang kita agak ngantuk, agak lemes, ya udahlah kita terima, dan terbukti juga cukup banyak yang main bola baik di Jerman, baik di Perancis, baik juga di Inggris yang pemain yang Muslim itu olahraga hasilnya sama. Hasilnya sama baiknya dengan sebelum puasa. Karena mungkin fisiknya turun sedikit, namun mentalnya lebih kuat, sehingga resultantenya hasilnya tidak menurun kondisi fisiknya. Jadi tidak usah takut bahwa puasa
perlu booster, nggak usah. Nah, dan Prof tadi menarik sekali begitu Prof mengatakan bahwa ketika mengkonsumsi Oralit selama bulan Ramadan ini nantinya justru akan meningkatkan kalium dan natrium. Nah, ini efek samping ini yang mungkin pemirsa perlu tahu, apakah ini bisa menjadi penyakit baru, apakah katakanlah diabetes kah atau hipertensi atau seperti apa tuh, Dok? Iya, jadi kalau sekarang yang lebih ringan dulu kalau natriumnya berlebih. Ya. Natrium berlebih itu justru akan menyebabkan bukannya kehilangan haus, namun menjadi amat haus kalau natriumnya dalam darah kita meningkat. Justru semakin haus. Kemudian, kalau natriumnya mulai meningkat, ya. Kemudian rasa lelah, agak bingung, kemudian twitching, jadi ototnya menjadi gerak-gerak sendiri, kemudian bisa menyebabkan kejang, bahkan kalau tinggi sekali bisa menyebabkan koma. Namun itu yang natrium. Kalau kalium itu memang bisa menyebabkan mula-mula deg-degan, kemudian agak nafasnya pendek, kemudian nyeri dada, kemudian mual muntah. Jadi kalau kita mengalami hiperkalemi itu kalau kadar kalium 5,5 lebih, itu hiperkalemi, kaliumnya lebih tinggi dari normal, itu berbahaya. Karena apalagi kalau mendadak tinggi atau tingginya terlalu tinggi, itu bisa masalah serius yang hanya bisa ditolong di IGD, bahkan beberapa wajib ditolongnya di ICU. Jadi memang bisa serius kalau terlalu tinggi kadar kaliumnya. Dan kadar KCl yang ada di dalam Oralit itu 300 mg. Itu lumayan tinggi bila dibandingkan dengan, kan kita banyak juga minuman-minuman yang dijual itu. Misalnya minuman yang dijual itu bisa ada Pocari, kalau dulu ada Gatorade, kemudian ada Isotonic, ada Maizone, itu juga mengandung natrium dan kalium, tapi dalam kadar yang amat rendah. Ya, jika akhirnya kita membandingkan antara tadi minuman-minuman yang populer tadi dengan konsumsi Oralit ini, artinya ini untuk dikonsumsi oleh orang yang normal, tidak dalam kondisi diare ataupun, itu cukup membahayakan ya, Dok ya, jika dikonsumsi setiap hari selama Ramadan ini, meskipun itu satu saset sehari. Iya, meskipun satu saset sehari, tentu kalau kita selalu bicara based on evidence. Evidence yang saya tahu sekarang baru bahwa kadar natrium dan kalium pada cairan yang Oralit itu tinggi. Namun apakah benar, karena ini belum ada penelitian Oralit diberikan, jadi apakah pada akhir Ramadan akan menyebabkan gangguan yang serius, itu saya tidak tahu. Namun kita harus hati-hati karena bukannya tanpa kemungkinan efek samping. Kalau sampai kelebihan natrium, kalau sampai kelebihan kalium. Iya, baik. Terima kasih Prof. Zubair Jurban atas informasi Anda. Dan sehat selalu, Prof. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang sangat sehat ya, Prof ya, untuk pemirsa kita tidak perlu konsumsi Oralit.